Sejak pagi, mesin-mesin pengolah kelapa di pabrik milik Taufik mulai beroperasi. Sabut kelapa digiling menjadi kokopit. Di pabrik yang terletak di Desa Cintakarya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat ini, Taufik membuat sabut kelapa menjadi produk turunan yang memiliki nilai lebih. Kokopit itu sendiri adalah bahan serbuk dari kulit kelapa. Yang kulit kelapa itu menghasilkan ada dua produk, yaitu kokofiber, yang satu kokopit. Kokopit itu sendiri kebanyakan digunakan untuk media tanam. Karena ternyata kokopit itu lebih gembur, kadar serap airnya lebih tinggi gitu kan. Pabrik yang sudah ia kelola selama 1 tahun ini bisa memproduksi 1 hingga 2 ton kokopit per hari. Omsetnya mencapai ratusan juta rupiah. Kokopit miliknya pun juga sudah melanglang buana ke negara matahari terbit, Jepang. Awal mula produksi itu bulan November-Desember ya. Awal-awal kita mulai fokus di Januari-Februarinya kita ekspor. Kemarin yang pesanan yang dari Jepang itu ternyata mereka itu digunakan untuk bahan media tanam, untuk bahan media penyemaian, untuk tempat-tempat yang di pot bunga. Itu mereka menggunakan untuk itu. Kisah sukses Taufik bermula ketika ia bertemu Yohan Wijaya Nurrahmat, Ketua Koperasi Produsen Mitra Kelapa Pangandaran pada 2019. Ya, awalnya obrolan warung kopi, obrolan warung kopi gitu kan. Jadi awal-awalnya sering ngobrol, sering ngumpul gitu kan. Akhirnya nyambung gitu kan, kita ceritain bagaimana kita ada peluang yang cukup bagus nih gitu kan, cukup bagus untuk dia dan teman-teman dan untuk kita semua gitu kan, bagaimana ngembangin komoditas gitu kan di lingkungan kita. Kalau secara keseluruhan di Pangandaran kan kebun kelapa itu lebih dari 30.000 hektar gitu kan. Jadi memang potensinya sangat besar, bagaimana butiran-butiran kelapa gitu kan ratusan ribu dihasilkan tiap hari di Kabupaten Pangandaran, untuk itu menjadi sebuah peluang. Pada dasarnya Taufik itu salah satu orang yang bisa atau pandai mengambil peluang gitu kan, akhirnya bergerak gitu. Kala itu Yohan yang lebih dulu memulai usaha kokopit merangkul Taufik mengikuti jejaknya. Di sini bukan menempatkan dia itu jadi junior gitu kan, tapi jadi partner, jadi mitra, bagaimana kita bisa saling mengisi gitu kan. Karena kami walaupun masih generasi muda juga kami gitu kan, tapi untuk generasi milenial ini biasanya pemikirannya lebih brilian bahkan gitu kan, walaupun terkadang liar gitu kan. Nah, yang liar itu yang harus kita arahkan gitu kan, arahkan untuk sesuatu yang positif gitu kan, yang produktif gitu, bagaimana menghasilkan di daerah. Intinya kalau kami tuh pengen teman-teman itu yang pemuda ini gitu kan, jangan keluar dari desa gitu kan. Pas awal-awal Pak RK buat program petani milenial, saya nggak tertarik sama sekali gitu kan. Karena apa? Saya kepikir bahwa petani itu harus ke kebun, harus ke sawah, pegang pacul, pegang parang gitu kan. Nah, kebetulan pas kita ada pembinaan itu, kita data ternyata ada 3 orang termasuk saya sendiri sebagai ketuanya. Saya masuk karena usia saya di bawah 40. Gitu. Alhamdulillah ketika saya masuk di petani milenial dan ikut pelatihan-pelatihan, bimbingan yang diberikan arahan oleh Dinas Perkebunan, ternyata manfaatnya sangat luar biasa. Relasi saya tambah, teman saya banyak, gitu, ilmu saya bertambah, gitu kan. Beruntungnya saya masuk petani milenial itu, ternyata saya itu diharuskan untuk mengangkat. Kalau misalkan kata orang petani kolonial, berarti petani-petani yang udah tua itu kita angkat. Karena mereka itu tidak tahu produk mereka itu harus dijual seperti apa.
Taufik tidak ingin maju sendiri. Ia dan Yohan bertekad agar masyarakat di sekitar, khususnya generasi muda, bisa merasakan angin segar dari kekayaan alam yang mereka miliki. Ya mungkin sekarang masih banyak anak muda yang orientasinya pergi ke luar daerah, luar desa kita. Padahal di desa kita sendiri banyak sekali potensi-potensi yang bisa dikembangkan, khususnya kelapa tadi. Karena kelapa itu bukan hanya sekedar butiran, tapi banyak sekali produk-produk yang bisa kita kembangkan. Tugas kita sebagai petani milenial, angkat mereka supaya hasil produknya yang tadinya penderes gula kelapanya dijual kiloan, ternyata bisa dikemas, bisa dijual dengan kemasannya, jualnya bisa secara pribadi, gak usah lewat tengkulak gitu kan. Harganya bisa lebih lumayan gitu. Malah sekarang lagi rame-ramenya kan jualan online.